Halo bro dan sis, jika video ini muncul di berandamu, berarti kamu punya kesempatan menjadi sultan. Siapa di sini yang pengen jadi sultan dengan investasi saham? Pasti banyak yang penasaran dan pengen coba kan? Saham emang bisa jadi salah satu jalan buat kita mencapai kebebasan finansial. Tapi sebelum kamu terjun ke dunia saham, ada baiknya kamu paham dulu seluk-beluknya biar nggak rugi. Sebelum dilanjut, coba deh tulis impianmu di masa depan pada kolom komentar, biar nanti di masa depan ketika kamu sukses, kamu bisa menunjukkan ke orang-orang di sekitar kamu. Kita lanjut ya. Investasi saham itu bukan sekedar ikut-ikutan atau main tebak-tebakan, tapi butuh pengetahuan dan strategi yang matang. Nah, buat kamu yang masih newbie di dunia saham, yuk simak tips-tips berikut ini biar kamu bisa investasi dengan saham dengan aman dan cerdas. Pertama, pahami dulu apa itu saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Ketika kamu membeli saham suatu perusahaan, itu artinya kamu memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tersebut performanya bagus, kamu bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen. Tapi kalau perusahaan tersebut performanya buruk, nilai saham kamu bisa turun. Jadi, penting banget buat paham resiko dan keuntungan dari investasi saham sebelum kamu mulai. Ini adalah dasar yang harus benar-benar kamu kuasai supaya nggak asal-asalan dalam berinvestasi. Kedua, jangan tergiur oleh hype. Banyak anak muda yang terjebak dalam investasi saham karena ikut-ikutan teman atau karena melihat saham tertentu lagi naik daun. Padahal, belum tentu saham tersebut cocok buat kamu. Selalu lakukan riset sendiri sebelum membeli saham. Pelajari kinerja perusahaan, lihat laporan keuangannya, dan pahami industrinya. Jangan cuma beli saham karena semua orang lagi ngomongin atau karena harganya lagi naik. Ingat, yang naik bisa turun dengan cepat kalau fundamentalnya nggak kuat. Jadi, pastikan kamu punya alasan yang solid kenapa kamu memilih saham tersebut. Ketiga, belajar analisis saham. Ada dua jenis analisis utama dalam investasi saham. Analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental fokus pada kinerja perusahaan, laporan keuangan, dan prospek masa depan. Sementara analisis teknikal melihat pola pergerakan saham, harga saham, dan volume perdagangan untuk memprediksi tren. Kedua analisis ini penting dan saling melengkapi. Jadi, pastikan kamu belajar keduanya agar bisa membuat keputusan investasi yang lebih baik. Jangan cuma andalkan feeling atau tebakan, gunakan data dan analisis yang solid. Keempat, diversifikasi portofolio. Jangan taruh semua uang kamu di satu saham. Bayangin, kalau kamu naruh semua telur di satu keranjang, terus keranjangnya jatuh, pecah semua deh telurnya. Begitu juga dengan saham. Diversifikasi artinya kamu membeli beberapa saham dari perusahaan yang berbeda dan mungkin dari industri yang berbeda juga. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko. Kalau satu saham performanya buruk, kamu masih punya saham lain yang bisa menutupi kerugian. Diversifikasi adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi risiko dalam investasi saham. Kelima, gunakan uang dingin untuk investasi. Maksudnya, gunakan uang yang memang nggak akan kamu butuhkan dalam waktu dekat. Jangan pernah pakai uang yang kamu butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari atau uang darurat. Nilai saham bisa naik turun dengan cepat dan butuh waktu untuk berkembang. Kalau kamu pakai uang yang seharusnya buat bayar kos atau makan, terus tiba-tiba saham kamu turun nilainya, bisa repot kan? Jadi pastikan kamu punya dana darurat yang cukup sebelum mulai investasi saham. Investasi ini butuh kesabaran dan waktu.
Keenam, jangan panik saat pasar turun. Salah satu kesalahan terbesar para investor pemula adalah panik saat melihat nilai sahamnya turun. Pasar saham itu dinamis dan selalu bergerak naik turun. Yang penting, kamu harus punya strategi dan tetap tenang. Jangan terburu-buru jual semua saham kamu hanya karena panik. Ingat, investasi saham itu untuk jangka panjang selama fundamental perusahaan tempat kamu berinvestasi bagus. Biasanya nilai sahamnya akan naik lagi seiring waktu. Jadilah investor yang sabar dan punya rencana jangka panjang. Ketujuh, terus edukasi diri sendiri. Dunia investasi saham itu luas dan terus berkembang. Jadi, penting untuk selalu update dengan informasi terbaru. Baca buku, ikuti seminar, atau dengarkan podcast tentang investasi saham. Banyak kok sumber belajar gratis di internet. Dengan terus belajar, kamu akan semakin paham dan bisa mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Jangan pernah merasa cukup dengan pengetahuan yang kamu punya sekarang. Selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin baik keputusan yang bisa kamu ambil. Kedelapan, pilih broker yang terpercaya. Untuk bisa membeli saham, kamu perlu membuka rekening efek di perusahaan, sekuritas, atau broker. Pastikan kamu memilih broker yang sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang, seperti OJK di Indonesia. Selain itu, perhatikan juga biaya transaksi yang dikenakan oleh broker tersebut. Pilihlah broker yang menawarkan biaya transaksi yang kompetitif dan memiliki platform yang digunakan. Broker yang baik akan membantu kamu dalam proses investasi dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Kesembilan, tetap realistis dengan harapan. Investasi saham memang bisa memberikan keuntungan besar, tapi juga bisa memberikan kerugian besar. Jangan berharap bisa kaya mendadak dari saham. Ingat, investasi saham itu butuh waktu dan kesabaran. Tetapkan harapan yang realistis dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Banyak scam di luar sana yang menawarkan hal seperti itu. Selalu gunakan logika dan analisis yang matang dalam setiap keputusan investasi. Kesepuluh, jaga emosi saat berinvestasi. Salah satu kunci sukses dalam investasi saham adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi. Jangan terlalu euforia saat harga saham naik, dan jangan terlalu panik saat harga saham turun. Emosi yang tidak terkendali bisa membuat kamu mengambil keputusan yang salah. Selalu gunakan realistis dan strategi yang sudah kamu siapkan. Ingat, tujuan investasi saham adalah untuk jangka panjang. Fokus pada tujuan tersebut dan jangan terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek. Selanjutnya, selalu pantau kinerja portofolio. Setelah kamu membeli saham, jangan lupakan saham tersebut. Selalu pantau kinerja portofolio kamu secara berkala. Lihat bagaimana performa masing-masing saham dan evaluasi apakah masih sesuai dengan tujuan investasi kamu. Kalau ada saham yang performanya terus menurun dan fundamentalnya buruk, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan menjualnya dan mencari peluang lain. Pantauan rutin akan membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Berikutnya, jangan mudah percaya dengan rumor. Di dunia saham banyak banget rumor yang beredar. Mulai dari info perusahaan yang akan bangkrut hingga info perusahaan yang akan meluncurkan produk baru. Jangan mudah percaya dengan rumor-rumor tersebut. Selalu cek kebenarannya dan jangan buat keputusan berdasarkan rumor saja. Gunakan data dan analisis yang valid sebagai dasar keputusan investasi kamu. Rumor bisa menyesatkan dan membuat kamu mengambil keputusan yang salah. Bentar ya, aku minum dulu. Haus nih.
Selanjutnya, gunakan alat bantu analisis. Saat ini banyak banget alat bantu analisis saham yang bisa kamu gunakan. Mulai dari aplikasi mobile, software komputer, hingga layanan berbasis web. Alat-alat ini bisa membantu kamu menganalisis saham dengan lebih efektif dan efisien. Beberapa alat bahkan menyediakan rekomendasi saham berdasarkan analisis yang mereka lakukan. Gunakan alat-alat ini untuk memperkuat analisis dan keputusan investasi kamu. Teknologi bisa menjadi sahabat terbaik dalam dunia investasi saham. Yang terakhir, konsultasi dengan ahli. Kalau kamu masih ragu atau butuh saran lebih dalam, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan ahli. Banyak kok financial advisor atau konsultan investasi yang bisa membantu kamu. Mereka bisa memberikan saran yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi kamu. Kadang-kadang pendapat dari ahli bisa memberikan perspektif baru yang mungkin belum kamu pikirkan. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Itu tadi beberapa tips investasi saham buat kamu yang masih muda dan pengen mulai berinvestasi. Ingat, ini investasi saham itu bukan jalan pintas buat jadi kaya, tapi bisa jadi jalan yang tepat kalau kamu punya strategi dan pengetahuan yang cukup. Semoga tips-tips di atas bisa membantu kamu untuk berinvestasi saham dengan lebih percaya diri dan aman. Selamat berinvestasi bro dan sis. Semoga sukses selalu menyertai langkah-langkah kamu di dunia saham. Oh iya, aku ingetin lagi ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Biar aku selalu semangat dalam berbagi kebaikan. Aku doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Salam cinta kasih dariku.